Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan mata kuliah perilaku organisasi yang mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Farudin MN dengan tema pengambilan keputusan dalam organisasi. Tak kenal maka tak sayang, kami akan menjelaskan nama kelompok kami, yakni kelompok 9. Di sebelah kanan ada saudara Taufik Rahman, saya sendiri dengan NIM 20424023. Dengan akun IG-nya apabila teman-teman mau memfollow kami, bisa dilihat di sini ada Victor Dimi. Sedangkan rekan kami yaitu Moh Lukman dengan NIM 20424011. Di situ ada juga tertera akun IG-nya apabila teman-teman mau sharing-sharing mengenai mata kuliah yang kami paparkan. Latar belakang yang kami cantumkan yakni membuat sebuah keputusan merupakan fungsi utama dari seorang administrator dalam mengelola suatu organisasi. Pembuatan keputusannya pun memerlukan yang namanya proses meliputi identifikasi permasalahan gitu, alternatif pemecahan masalah sampai menentukan alternatif pemecahan untuk menjadi sebuah keputusan yang terbaik. Nah, mulai dari aspek melihat dari suatu situasi awal gitu kan, dari situasi kejadian gitu, pastinya itu akan harapannya itu kan pastinya seorang manajer gitu pastinya akan mengambil sebuah keputusan yang terbaik gitu kan. Selanjutnya definisi pengambilan keputusan. Kami di sini membuat definisi pengambilan keputusan bahwasannya pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang akan menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu gitu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak gitu. Dalam artian seseorang yang memberikan pendapat itu dengan embel-embel untuk menyelesaikan suatu masalah supaya diterima, pendapatnya itu diterima oleh semua pihak gitu. Atau bisa disebut juga dengan suatu langkah-langkah untuk melakukan mengidentifikasi masalah dengan menggunakan informasi yang tersedia gitu dan membandingkan data serta melakukan penilaian untuk membuat sebuah keputusan yang efektif gitu kan. Kalau ini lebih ke pengambilan keputusannya ini disebut dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan yang namanya informasi yang tersedia gitu. Apabila ada fakta-fakta atau ada data-data tertentu yang harus digunakan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya jenis-jenis pengambilan keputusan. Di sini kami mengambil yang namanya 5 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yang kedua itu pengambilan keputusan yang rasional, yang ketiga itu pengambilan keputusan berdasarkan fakta, yang keempat itu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, yang kelima itu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Kami di sini menyantumkan yang pertama itu keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar dan faktor kejiwaan gitu. Dalam artian intuisi ini lebih ke subjektif, yaitu terkena dengan faktor-faktor luar gitu. Sifat subjektif dari keputusan ini pun ada mempunyai keunggulan tertentu. Yang pertama itu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua itu lebih tepat untuk masalah kemanusiaan atau darurat. Nah, apabila seorang dalam sebuah organisasi itu memiliki masalah yang darurat, ini sangat cocok untuk dilakukan yang namanya keputusan berdasarkan intuisi.
Keputusan yang berdasarkan intuisi ini mempunyai kriteria tertentu. Yang pertama itu oleh satu pihak, yang mana ini hanya diputuskan oleh satu pihak saja gitu. Yang kedua itu lebih tepat untuk masalah kemanusiaan atau darurat. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya apabila mempunyai masalah yang sangat darurat itu lebih cocok untuk yang intuisi ini gitu. Yang ketiga itu perlu waktu yang singkat. Dalam artian apabila kalau sudah darurat pasti waktunya sudah singkat gitu untuk menentukan yang namanya keputusan. Yang keempat itu tidak menggunakan analisis dari pandangan-pandangan para profesional. Dalam artian kalau sudah satu pihak yang memiliki pendapat untuk dijadikan keputusan, pastinya tidak bisa untuk dianalisis dari pendapat-pendapat orang lain gitu. Yang kelima itu berdasarkan perasaan untuk mengenali sesuatu. Robin pada tahun 2010 itu berpendapat gitu bahwasannya pengambilan keputusan ini yang intuisi ini cocok untuk pada kondisi yang pertama itu ketidakpastian yang tinggi, yang kedua itu keterbatasan bukti dan fakta. Nah, bukti dan fakta ini sangat cocok juga dalam apabila memiliki keterbatasan gitu. Yang ketiga itu tidak dapat diprediksi variabel secara rasional. Yang keempat terbatasnya data untuk dianalisis. Kalau sudah terbatas data analisis itu kan pastinya terbatasnya juga bukti dan fakta tersebut gitu. Yang kelima itu terdapat beberapa alternatif solusi yang baik. Yang keenam itu ada keterbatasan waktu. Yang kedua itu ada keputusan berdasarkan rasional. Yang dimaksud rasional yaitu pengambilan keputusan yang sifatnya itu logis, objektif, transparan, dan konsisten. Nah, dalam sebuah organisasi itu pastinya mempunyai transparansi gitu, memiliki pemikiran yang rasional gitu. Kalau yang keputusan berdasarkan rasional ini memiliki keunggulan gitu. Yang pertama itu kejelasan masalah gitu. Kalau sudah transparan pastinya sudah jelas gitu apa yang harus ditindaklanjuti, apa yang harus tidak gitu. Yang kedua itu orientasi tujuan. Yang ketiga pengetahuan alternatif. Yang keempat prioritas tindakan. Yang kelima hasil lebih maksimal. Dalam artian apabila kita menggunakan yang rasional ini dengan logis, transparan, dan konsisten, pastinya keputusan-keputusan yang dilakukan itu pastinya lebih maksimal gitu. Yang ketiga itu keputusan berdasarkan fakta. Apabila ini lebih ke mempunyai informasi, data-data atau bukti-bukti sih, didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Dalam artian, apabila ada data-data atau sumber informasi yang sudah jelas dan nyata, gitu, valid gitu, itu akan mudah dipercayai dan mudah diterima keputusannya dengan lapang dada oleh semua pihak gitu. Pengambilan keputusan ini dibuat berdasarkan data empiris, fakta nyata sehingga dapat memberikan keputusan yang valid. Dengan demikian tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini sangat paling cocok juga sih apabila sebuah organisasi itu memiliki masalah-masalah gitu. Itu sangat dianjurkan apabila mempunyai data-data yang sangat memadai, itu sangat cocok sekali. Yang keempat itu ada keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, kalau pengalaman ini sebagaimana pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik, demikian halnya dalam pengambilan keputusan. Seseorang bisa juga mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman gitu. Menghadapi masalah yang serupa. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada pengalaman seorang manajer gitu. Selanjutnya itu kenapa pengambilan keputusan ini didasarkan pada pengalaman manajer atau pimpinan. Yang pertama itu seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan,
pimpinan mengingat-ingat apakah harus kasus ini seperti sebelumnya apa tidak gitu. Nah, seorang manajer itu berpengalaman atau tidak dengan kasus ini gitu. Kalau paham mengenai kasusnya itu sangat gampang dipecahkan gitu. Yang kedua itu pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan berupa dokumentasi. Nah, apabila kayak masalah itu terjadi terus diarsip dokumennya itu pastinya lebih mudah sekali seseorang manajer itu mengambil sebuah keputusan gitu sehingga tidak kocar-kacir lah artinya gitu masalahnya. Yang tiga itu terjadi jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pemimpin tinggal melihat apakah permasalahan itu sama atau tidak gitu. Tadi sudah dijelaskan gitu, Kak. Apabila sama ya monggo dilanjutkan gitu. Seorang manajer itu mengambil tindakan apa gitu. Yang keempat itu jika masih sama apa dapat diterapkan cara yang sebelumnya gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Apabila ada keputusan lain ya silakan atau menggunakan masalah yang menggunakan eh, penyelesaian yang dulu dilakukan silakan juga gitu. Seorang manajer itu kan punya wewenang dalam mengambil keputusan gitu. Yang kelima itu ada keputusan berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada wewenang dari pimpinan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari bawahannya pastinya. Seorang manajer itu kan pastinya paling atas kedudukannya gitu. Itu pastinya memiliki wewenang yang paling tinggi. Setiap pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pastinya seorang pemimpin itu tidak mau kan bawahannya itu menjalankan tugas ada kendala-kendala gitu kan. Pastinya mencapai yang namanya tujuan. Pastinya sebelum dilakukan organisasi pastinya memiliki visi dan misi tertentu gitu kan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya keputusan berdasarkan wewenang. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Pastinya yang pertama banyak diterimanya oleh bawahan. Seseorang manajer itu kan atau pimpinan gitu kan memiliki wewenang yang lebih tinggi gitu. Pastinya bawahannya itu manut-manut aja gitu dalam menerima keputusan dari seorang manajer. Yang kedua itu memiliki otentik yang menyakitkan gitu. Kalau sudah seorang pimpinan memberi arahan atau keputusan itu pastinya meyakinkan, gak mau kan seorang pimpinan itu menjatuhkan organisasi sendiri gitu. Pastinya memiliki identifikasi yang lebih tinggi gitu. Karena yang ketiga itu karena didasari wewenang yang resmi maka sifatnya akan lebih permanen. Permanen dalam artian tidak ini didasarkan oleh beberapa lainnya gitu. Selanjutnya ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan kami di sini yang pertama mengidentifikasi masalah. Yang kedua itu membuat daftar masalah. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Kalau kalian punya masalah, mengidentifikasi masalah tersebut apabila ada kendala-kendala gitu dalam masalahnya itu identifikasi mengenai masalah apa gitu. Yang kedua itu membuat daftar masalah. Misalnya masalah ini masuk ke dalam mana gitu. Apabila timbul masalah-masalah gitu. Yang ketiga itu melakukan identifikasi. Apabila teman-teman melakukan identifikasi, masalahnya itu bisa dilakukan dipetakan gitu. Yang keempat itu memetakan setiap masalah. Kalau kalian mempunyai masalah, pasti membeda-bedakan yang namanya pemetaan masalah-masalah tersebut. Yang kelima itu
memastikan kembali masalah tersebut apakah fix atau tidak gitu. Sekian dari kelompok 9. Apabila ada kurang atau tambahan gitu dari teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.